Halo Uni. Halo Mas. Gimana kabarnya, sehat? Kabarnya sehat, alhamdulillah. Sehat. Jawabannya kayak tadi lah ya, udah Iya, gini iya. aja. Jadi tadi itu udah sempat ngerekord ya? Ya tadi kita sempat ngerekord nggak record ternyata, Betul, ya udahlah ngerekord diulang kameranya, lagi ya aja udahlah. gitu kan. Aku ya maklum nih, pemula. Ya pemula ya Mas ya. Besok beli kamera yang banyak ya Mas ya. Iya, biar bisa Setiap titik ada. gitu ya. Bisa backup ya. Bener. Semalam tidur jam berapa? Kenapa nih? Tadi pertanyaan kayak gitu nih. Kenapa sekarang tanya gitu lagi? Sebenarnya ada apa nih? Karena apa ya? Karena kayaknya tuh kebanyakan sekarang orang-orang usia kita gitu ya. Kayak tidurnya selalu di atas jam 12 gitu. Soalnya gini, sebelum tidur udah overthinking dulu. Oh gitu ya? Gitu. Kadang iya gak sih Mas? Tapi aku merasa gitu sih. Ketika banyak yang dipikir itu gak bisa tidur. Intinya waktu-waktu overthinking adalah waktu-waktu sebelum tidur. Gitu, dan itu dirasain banyak orang. Banyak orang yang gitu. Aku tidur jam 12 malam. Karena tadi malam baru ada acara. Jadi aku pulang jam 12. Pulang jam 11. Tidur jam 12. Bangun kesiangan, oke. Dan kebetulan di hari Minggu lah ya, aku bersyukur jadinya kayak aku bisa rebahan day. Oke. Gitu. Gue ngeliat lu di Instagram itu kan ada banyak sekali konten yang lu develop gitu. Yes. Terus langsung gimana sih nih cara lu biar bisa mendevelop itu dan bagaimana lu memulainya? Oke, ngedevelop Instagram aku bisa dibilang ada 4 Mas, nah itu sendiri. Iya. 4 dan itu aktif semua gitu kan. Sebenarnya kayak intinya apa ya? Maksudnya gini ya, develop Instagram itu Instagram for business ya, bukan Instagram for business. Terus Instagram pribadiku juga bisnis, itu juga bisnis. Iya. Saya semuanya bisnis. Jogja Food Drink, Loker Psikologi, Uninui, Nadar WO. Oke. Itu bisnis semuanya. Gimana caranya ya? Kalau buat Jogja Food Drink itu aku modelnya produksi konten. Oke. Jadi aku sekali ngedit bisa paling kan kalau sekarang harus kan 30 detik ya, cukup lah ya gitu. Aku biasanya kalau mau makan, jadi aku nggak kadang hunting sama temen satu hari bisa ke 3 tempat untuk sehari itu sekali posting gitu. Cuman buat sekarang paling cuma 30 detik gitu kan ya. Akhirnya aku edit sekali duduk itu bisa kayak ya edit bukan sinematik, yang penting ngedit gitu. Bisa 5-6 editan, lumayan buat seminggu ya kan? Shit. Itu kamu sendiri semua? Sendiri. Dubbing. Tapi kalau buat endorsean aku dubbing. Cuma kalau enggak cuma lagu doang sih. Oh, yang penting informatif aja gitu sih. Iya, benar. Yang penting ada ini nih, tempat ini gitu. Selebihnya kalau kamu komen aja, enggak akan aku balas. Bingung Mas, soalnya semuanya dipegang sendiri gitu kan ya. Terus tapi ada kalanya kalau aku lagi emang free gitu aku balesin, tapi nggak semuanya gitu. Jadi Jogja Food Drink modelnya itu kayak create konten, terus kayak save produksi gitu kan. Produksi aku posting setiap jam 8:30 karena jam 9 pagi? Iya, prime time-ku jam segitu gitu loh. Aku nyoba jam 8, jam 6 malam, terus jam 3:30. Sekarang udah gak bagus, karena aku seringnya jam 8:30. Ketika Jogja Food Drink aku udah posting, akhirnya aku posting di Loker Psikologi. Itu modelnya kayak share locker aja sih Mas. Cuman kadang aku create konten yang ada di Uninui aku share di situ. Itu juga ya cuma repost doang sih gitu. Akhirnya aku post yang Nadar WO juga. Aku foto-foto dari klienku aku post. Yang Uninui itu jarang sih aku hidupin tiap hari, jarang. Oke. Jadi udah gitu aja sih. Iya. Tiap pagi kerjaannya posting. Posting for life ya. Sekarang kerjaan kayak gitu semua gitu ya orang-orang. Lu memulai ini gini nih, kan ada beberapa orang yang memulai ini kan untuk bisnisnya tujuannya. Jadi akan selalu berhubungan dengan finansial. Lu mulai ini memang lu rencanakan akan gue mau bikin kayak gini, terus gue bisnisnya kayak gini, apa udah jalan? Enggak. Oh, malah enggak ya? Jogja Food Drink itu awalnya buat hobi aja sih, karena aku nggak punya Instagram kan dulunya kan. Akhirnya aku buat di Jogja Food Drink itu. Yang awalnya itu cuma bayonekat aja sih Mas, kamera nggak ada. Serius aku kayak from zero, semuanya from zero. Ya terus motornya? Pinjem. Shit. Serius, from zero, nggak ada motor dulu kan. Dianterin pacar, mantan sekarang. Mantan, udah nikah dia, udah amat gitu kan. Terus kamera pinjem. Oh dulu pakai ini, sempat ada di rumah itu aku bawa ini kamera yang kecil itu apa namanya? Digital? Pakai kamera digital? Pakai itu dulu.
Tapi kalau ada klien aku pinjem, kebetulan pacarku punya kamera, udah akhirnya aku pakai, bisa nabung-nabung, akhirnya aku bisa kebeli juga dari endorsean dari klien-klien kayak gitu. Terus apa namanya, buat Instagram oke udah 2017 di Jogja Food Drink 16 atau 17 itu. Terus 2018 aku bikin yang Instagram Uninui itu. Awalnya brandingnya pengennya tuh model photoshoot karena aku suka pose gitu di depan kamera kan. Tapi akhirnya kayak pengen punya value lebih, aku master ke MC karena aku recall dulu kan yang oh iya aku ternyata suka di MC gitu, suka di MC. Akhirnya aku kayak oke, mulai branding, mulai sharing by DM. Aku orangnya sosokan kenal loh mas. Akun-akun gede di Jogja aku DM-in gimana caranya posting, gimana itu caranya. Tips ya. Terus Tipsnya gini. Yang Jogja Food Drink ya aku kasih tahu dulu. Tapi sekarang kan kalau orang mau terkenal banyak lah, gampang TikTok gitu kan. Kalau dulu kan Instagram kan belum booming banget. Dulu cara aku pertama gini. Jadi aku bikin akun, terus aku DM-in akun-akun gede. Halo kak, selamat siang. Gimana caranya? Bla 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 bla. Aku tanyain aja. Aku kepo. Kebetulan ada beberapa yang jawab nih. Cuman yang paling telaten itu satu akun. Ada satu akun yang paling telaten kayak gitu, yang paling sering ngajakin aku juga akhirnya. Kebetulan dia perempuan, ya udah ayo Nur aku ajakin gitu. Aku ada motor, aku udah jemput mas. Terus dia relain dirinya buat jemput aku. Oke, ya udah aku ajakin kamu tiap hari. Akhirnya kebetulan ada komunitas food di Jogja. Aku akhirnya lolos dan di situ kenal teman-teman circle Jogja Food Drink itu, Foodgram kayak gitu. Kayak gitu. MC juga kayak gitu, Mas. Aku DM-in anchor Trans TV, Mas. Saya tar dulu sebentar sebelum berkesana. Berarti Jogja Food Drink itu kamu sudah, maksudnya kan awalnya Jogja Food Drink dulu nih. Kamu mulai dengan karena kamu suka memang sering makan, terus ya udah sekalian deh gitu-gitu. Meskipun tidak ada device yang kamu punya gitu loh. Maksudnya ya dimulai dengan niat dulu gitu. Dan akhirnya jadi dari situ sebelum masuk ke MC kamu sudah menghasilkan dari situ sudah. Iya, benar udah semenjak kuliah berarti. Jadi kuliah itu aku nggak cuman Jogja Food Drink, aku juga kerja di Wardah. Berarti Wardah dulu baru Jogja Food Drink. Jogja Food Drink dulu baru Wardah. Baru Wardah. Makanya aku dulu lolos di Wardah gara-gara aku bisa motret. Iya, itu ada pertimbangan sih. Sekarang gue tahu ya, sekarang tuh kayaknya orang-orang yang nge-hire tuh akan selalu ngecek Instagram ini. Pertama kali pasti orang iya bener loh mas. Kayaknya tuh nyari Instagram. Udah jadi portofolio gak sih? Iya, kayaknya kalau Instagram lu busuk, wah kayaknya enggak deh. Orangnya gak asik nih udah. Iya bener, aku akuin juga. Soalnya dulu aku pernah juga kerja jadi supervisor di content creator gitu kan. Dan aku liat Instagramnya. Iya. Aku jujur itu. Terus yang di Wardah, lu di Wardah sebagai? Wardah Beauty Agent itu kayak ambasadornya kampus buat Wardah. Jadi kayak create project, create event kayak gitu. Kita bantu-bantu event di Wardah ke kampus. Terus kadang acara apapun itu. Kita nggak selling, nggak jualan. Cuma kita create project by event kayak gitu. Karena ada produk baru atau apa gitu. Kayak event mungkin kayak talk show, seminar di sekolahan kayak gitu. Ada acara pusat di Jakarta kan sering banget tuh kalau acaranya Wardah tuh kayak dia ngadain acara, ada yang namanya Wardah Break Days kayak gitu. Dia itu kayak pasarannya emang mahasiswa gitu. Jadi setiap tahun pasti ada. Ini gara-gara corona aja jadinya online terus. Itu dulu waktu mahasiswa. Di Wardah berapa tahun? 2,5 tahun. Freelance. Lama ya? Freelance loh mas. Freelance. Iya freelance tapi bisa dibilang sering sih. Karena ya aku kuliah struggle juga sih mas. Aku butuh buat nyari untuk menghidupkan kuliahku. Kayak gitu. Wow. Iya. Itu semester berapa berarti? Aku semenjak di Wardah itu semester berapa ya? 3 apa 4 ya? Itu antara itu. Karena aku salah jurusan di psikologi dulu. Makanya aku larinya ke kerjaan. Iya. Berarti Jogja Food Drink terus kerja di Wardah. Kerja di Wardah juga. Di Wardah itu akhirnya membentuk lu untuk sebagai MC atau? Iya, benar. Karena di Wardah itu diajarin sama namanya branding, diajarin cara berbicara, cara berpakaian. Dulu aku nggak kayak gini loh mas. Dulu aku selalu pakai rok. Dulu aku bahasanya, aku orang tertutup sih kalau dari segi pakaian gitu. Tapi akhirnya sempet nyinyirin, nggak masalah. Cuman sering berjalan waktu aku mencarian, aku nyaman seperti ini. Terbentuk juga dari Wardah. Sih. Berarti mau nggak mau Wardah berkontribusi besar terhadap kegiatan MC sekarang. Iya. Dan sekarang untuk mengingatkan bahwa sekarang yang sedang kamu jalani adalah sebagai MC.
Iya, sebagai MC profesional. Sebagai MC profesional untuk sebuah event untuk apa pun ya sebenarnya? Apapun, cuman seringnya aku dapat wedding sekarang ini karena masih corona. Kalau dulu sebelum sebelum corona aku sering dapat ini dari pemerintah, kalau enggak startup. Sering dapat kayak talk show, seminar, gathering. Sekarang seringnya wedding. Tapi emang gue lihat sih oke sih itu loh si Uni nih anjir weddingnya oke banget. Gede-gede ya? Iya kayaknya kliennya ya? Tadi kok oke nih kata gue. Tempatnya di hotel-hotel gede ya? Iya gitu makanya. Gimana caranya untuk mencapai titik itu? Proses. Dulu tau gak sih mas, aku dulu pertama kali MC tuh megang cue card. Aku baca loh. Aku tulis selamat datang, salam sejahtera. Aku tulis semuanya berparagraf. Itu acara apa? Ingat gak? Dulu awal-awal di apa ya? Acara dari brand Oli. Brand Oli itu apa? Oli. Oh Oli ya. Brand Oli. Terus itu. Dan akhirnya aku pernah dibandingin juga dulu sama MC yang lebih profesional, lebih startnya duluan dari dia daripada aku. Aku dibandingin. Akhirnya di situ aku down. Makanya sekarang kalau ada MC kayak yang hubungan sama corporate ada mikir. Karena trauma mungkin ya. Ini karena lebih bagus dari kamu, bla 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 bla. Gitu. Dan gini, aku bukan tipe MC yang aku berani buat nyolot. Kan ada MC kayak gitu ya. Kalau kamu gak suka ya udah gitu. Aku tipe mendem. Jeleknya di situ kayak gitu. Kalau di MC bisa sampai titik ini apa ya, Mas? Aku kumpulin portofolioku sih. Aku posting di Instagram, aku ganti bayaku jadi MC Jogja. Modalnya apa nekat? Karena aku nggak ikut kelas, nggak ikut kelas training, nggak ikut. Aku cuman modelnya amati. Aku sering ngamatin host di TV, aku sering ngamatin MC di mall, kayak gitu. Aku sering sharing by DM sama MC Jogja. Nah, iya, gue mau ke arah situ. Maksudnya ketika lu kan tadi lu bilang sok kenal nih dengan aku sok kenal. Itu gimana nih? Maksudnya responnya gimana? Ya baik-baik ya, maksudnya siapa sih nih gitu sih? Ada yang baik, ada yang enggak sih. Tapi kalau ada nggak baik sama aku ya udah, aku cuma mau respon sama kalau yang baik sama aku bakal tanya terus. Oh gitu ya. Iya. Dan dari situlah akhirnya terbentuk link tadi itu. Iya, dan kebanyakan juga aku ngerasain dari sharing itu, kebanyakan MC yang udah gede, host yang udah gede, anchor yang udah gede, mereka berawal dari takut dulu. Iya sih. Berawal dari dia malu ngomong di depan umum. Aku akuin. Berawal dari dia butuh cuan. Akhirnya dia maksain diri buat ngomong di kayak gini gitu. Awalnya kalau biasanya orang takut buat bicara di depan umum, first time itu biasanya di radio sih mas. Karena di radio kan gak ada audiens nih. Kalau suara gitu juga, gitu doang kan. Gitu. Tapi ternyata ketika aku dulu gini stepnya tuh pengennya punya radio, jadi MC, terus jadi pembawa acara di TV, pengennya gitu, kayak gitu. Tapi selang beberapa waktu, udah beberapa lama, akhirnya aku kan tetap mikir lagi lah ya, kayak ini bener-bener nggak sih jalan tujuan? Passionmu atau enggak? Terus sekarang tetap di MC sih, malah ngarahnya pengen jadi kayak guru kayak gitu. Tapi bukan guru di sekolahan. Guru yang di bidang MC ini. Iya. Terus backgroundnya nih, maksudnya backgroundnya kan lu kuliah di psikologi? Kuliah di psikologi. Lu pernah ngambil kayak apa sih kalau seminar itu kan tentang MC itu belum ya? Nggak ada. Di psikologi nggak diajarin dong. Itu diajarin di komunikasi dong, ya kan? Makanya dulu ketika tengah perjalanan di psikologi itu aku sempat mikir gini, harusnya aku masuk komunikasi nih gitu, nggak masuk psikologi nih gitu. Tapi sekarang aku ngerasain jadinya ternyata psikologi ada hubungannya sama komunikasi sih mas. Ketika kita bonding sama audiens, gimana gerak tubuh kita, gimana kita caranya ngobrol sebagainya, ngaruh ternyata kayak gitu. Udahlah. Akhirnya aku kayak kayak sambungin nih antara psikologi sama komunikasi. Oke. Makanya pengennya besok, amin gitulah ya, bisa lanjutin sekolah di komunikasi. Amin. Lo ada background ini gak sih? Pernah kerja jadi penyiar atau apa? Gak pernah mas. Enggak, maksudnya gini yang gue bingung tuh, lo tuh setelah tadi gue tahu ya lu psikologi yang tidak ada background, yang meskipun ada backgroundnya tapi untuk public speakingnya kan kayaknya tidak semua orang bisa ya. Benar. Terus lu tidak ada background broadcasting, lu tidak ada, lu tidak pernah mengambil seminar tentang public speaking dan lain-lain itu. Tapi gue maksudnya lu kalau ngomong pun tertata gitu loh. Tertata itu apakah lu hanya sebatas dari yang lu bilang hanya ngamati aja atau memang lu baca buku kah atau apa gitu? Baca buku, latihan di depan kaca gitu. Latihan di depan kaca. Dan dulu aku waktu kecil itu ya mas, waktu SD kan aku dulu udah sering disuruh sama guru lomba pidato, lomba baca puisi. Dan kebetulan orang tua aku juga, beliau ini guru TK yang dulu aku waktu kecil sering disuruh voice over.
Waktu aku SD sering disuruh voice over SMP. Dulu kan kalau di TK itu sering ada perpisahan, drama-drama gitu kan butuh suara, butuh kayak bukan opini, apa ya, kayak tulisan yang dibaca gitu, narasi gitu kan. Aku dulu sering disuruh voice over. Akhirnya kayak sekarang, wah ternyata ya. Yang ngajarin voice over gurumu? Enggak, orang tua aku. Orang tuamu? Karena orang tua aku guru TK. Oh gitu. Guru TK gitu. Dan orang tua aku sering ngedongeng juga. Mungkin kelihatan dari situ sih. Makanya sekarang kalau kadang ada orang sekecil aku baca baliho di jalan, pasti aku suarain. Oh, cara bacanya gini gitu. Oh gitu nih. Aku belajar gitu. Iya. Aku lihat ada peraturan, ada kayak prokes aku baca, aku suarain gitu. Nadanya intonasinya kayak gini gitu. Aku suarain. Tapi emang asik sih, suara lo asik. Suaranya sih suara. Suara lo tertata juga, tertata suaramu tertata. Makanya gue bingung. Ini orang kayaknya ada basic broadcasting deh. Ternyata nggak ada ya. Nggak ada. Psikologi pure. Mungkin karena baca buku ya. Aku sering nulis diary. Mungkin dari situ juga sih. Terus nulis diary ya. Sampai sekarang mas. Masih ada ya sekarang ya? Masih dong. Aku masih nulis diary. Di buku ditulis? Buku? Anjir. Iya. Senang nulis soalnya daripada ketik. Iya. Wow, ya dari kapan nih? SMA? Nulis diary aku dari SMP kelas 1. Ya, itu membentuk sih, itu akan berkaya kosakata ya. Kosakata dan diksi lu. Itu. Ini juga, cuma sekarang buruknya ini sih mas, karena sering main HP, jarang baca buku. Cuman lagi dipaksain lagi buat baca buku. Soalnya aku ngerasa ketika aku nge-MC kurang yang namanya kayak kosakata, aku mau ngomong apa ya gitu. Aku bingung. Mungkin pikiranku ngerasa aku bingung, tapi orang lain bisa jadi enggak kan. Perasaanku aja, cuman kayak aku butuh perbendaharaan kata yang lebih gitu loh. Kayak gitu. Oke. Dengan caranya adalah lu sering banyak baca buku akhirnya. Baca buku, sharing sama orang, biasanya aku nontonin YouTube sih, MC. Oh caranya gini bawaannya gitu. Oh gitu. Iya. Aku gak pikir sampai kesana sih. Aku sebelum perform ya mas, detail termasuknya orangnya, butuh product knowledge, tempat di mana, audionya siapa, alamat di mana, jam berapa gitu, tahu gitu, harus tahu. Iya. Biasanya kalau aku bingung dan mungkin first time dulu pernah acarain gathering, aku belum pernah, tetap aku ambil, acarain wedding aku belum pernah aku ambil, aku nonton di YouTube, oh caranya gini, gini kayak gitu. Ada nggak sih channel YouTube yang spesifik ngebahas itu? Yang MC yang jadi panutanku ada MC Surabaya, Mbak Rizkyani Putri. Beliau masuk MC udah 20 tahunan lebih. S2-nya di komunikasi juga. Terus aku sering komunikasi juga sama dia by DM. Sekarang dia juga jadi trainer juga, bikin brand sendiri gitu. Tentang public speaking. Nah. Gimana mas? Tertarik belajar public speaking? Kayaknya enggak deh. Belakang layar aja ya. Belakang layar aja udah. Tidak berani tampil gue. Gimana, gemeteran? Iya sih, gemeteran. Tapi gue pekerjaan pertama gue itu adalah siaran. Dulu? Ya, siaran dulu setelah SMA gue kerja, terus kuliah. Nah, itu sebelum kuliah gue di siaran. Jadi ya masih sering ngomong-ngomong. Makanya kadang-kadang gue suka penasaran sama, kalau bukan gue tahu karena gue dulu pernah siaran dan ada banyak treatmentnya yang di sana kan. Bener. Dimana lu tidak boleh ngomong dimana lu berapa banyak lah pokoknya. Kalau dulu pengennya gini kan, aku tipe orang yang aku suka buat mimpi ya mas, mimpiku apa aja gitu. Dan ternyata tuh aku dulu nulis MC itu tahun ini loh mas, tahun 2017 aku punya list mimpi MC dan itu udah aku lupain. 2017 nulis tentang list MC, aku pengen jadi MC 2017. Itu di mana nulisnya di kertas. Masih ada sampai sekarang. Jadi list mimpiku dari SMP sampai sekarang masih ada. Aku ngumpulin jadi satu. Jadi ketika aku lupa, aku buka. Wow, lu sampai kayak gitu ya, sampai mikir ya. Gue tuh gak ada kenal ya. Iya mas, aku biar aku inget dan aku harus berjuang untuk apa. Kan gini loh mas, orang berjuang kan punya alasan kan ya. Entah itu buat orang tua, entah itu buat siapapun. Dan aku punya yang harus diperjuangkan kayak gitu ada. Aku kumpulin sampai, biasanya kan aku suka nulis nih kalau udah lagi gabut, nulis mimpiku apa gitu. Di banyak buku, akhirnya aku bikin satu-satu, aku kumpulin satu map. Masih ada, sampai di makan rayap masih ada, aku simpan. Nah itu menarik. Wow. WO gimana nih prospek cuannya? Oke, menurut aku yang penting orang trust aja sama kita kan. Soalnya itu sih yang ya kalau kayak gitu kan jasa jatuhnya. Jasa kan emang harus percayaan kan. Percayaan banget sih. Kalau udah rusak satu ya udah hancur semua. Dan ini sih mas,
branding WO juga emang penting sih. Ini masih awal-awal, masih kayak posting dari klien-klien, beberapa klien juga. Ntar dulu deh, ya udahlah aku jalanin dulu aja lah. Tapi sekarang emang udah mau mulai prospek ke ini sih, ke hotel-hotel. Pengen nemuin PR-nya atau marketingnya gitu buat ngomongin masalah paket gitu kan ya. Bisa jadi kerjasama kita mungkin. Udah pikiran sampai sana. Oh iya betul sih. Kalau itu biasanya ke hotel-hotel gitu ya? Iya hotel, kalau enggak kayak villa-villa dan sebagainya. Karena selama ini aku ngerasain ketika aku MC itu banyak yang ngira pakai WO. Karena rundown acaranya itu aku bikinnya persis kayak WO. Segi detailnya itu persis kayak WO. Dan aku tanya MC kebanyakan, dia itu ketika mau MC cuma MC doang gitu loh mas. Nggak dikasih service rundown, jadi rundown dari klien sebenarnya gitu loh. MC tinggal datang bacain acara, bawain acara, handle acara, selesai. Tapi kalau aku dari dulu beda gitu loh. Klien kebanyakan tanya, ya udahlah daripada kebanyakan tanya, bosnya aku jelasin kan ini aja aku kasih gitu. Kasih aja rundown. Pusing nggak sih mas? Satu-satu jelasin. Harusnya MC kan cuma bertugas di depan gitu. Harusnya ketika hari H aja kan. Cuman ternyata nggak semua orang itu paham tentang acara nikahan apa aja loh mas. Ternyata iya banyak loh, iya gak sih? Iya sih, gue Mas paham gak? Tahu gak acaranya apa aja? Gak tahu gue. Iya makanya yang setahu gue opening, terus makan, terus udah. Itu dicari tahu-tahu kalau ketika ke kondangan yang dicari makannya. Padahal ternyata prepare-nya itu detail banget loh mas. Sekecil kalau WO itu sekecil. Ini barangnya mau taruh mana nih? Itu diatur gitu loh. Wow. Ini apa namanya? Nanti siapa nih PJ-nya nih? Nanti yang ngasih ini siapa nih? Itu dibahas gitu loh. Oke, detail banget ya ternyata ya. WO tuh gini, ada nggak sih ini ya SDM-nya 10 orang di bawah 10? Di bawah 10 6 orang juga cukup, 4-5 juga cukup. Oh dikit ya berarti. Dikit tergantung sama ini. Karena gini, tergantung kita nanti mau budgetnya berapa nih jasa WO-nya gitu kan. Kalau seumpama jasa WO-nya tinggi ditambah aja timnya. Tapi kalau enggak ya udah. Karena nggak semua klien itu dia punya budget untuk itu mas. Dan ini loh nggak semua orang juga dia teredukasi pentingnya WO gitu kan. Paling cuma gitu doang gitu kan. Kita kan mikirnya kalau nikah tinggal nikah aja nggak perlu panitia kan. Padahal itu perlu gitu loh panitia. Soalnya kadang ketika hari H hal sekecil hal sekecil kayak aku ngambilin buket bunga, siapa yang ngambil nggak ada gitu loh. Sekecil itu gitu loh. Iya, aksesoris gitu-gitu. Iya, perintilan gitu. Tapi biasanya kan namanya pengantin tuh pengennya yang ketika hari H pengennya yang aku ya udah selesai gitu kan. Paham. Soalnya gini, aku pernah MC. Klienku itu dia nggak ada PIC hari itu. Jadi semua keputusan ada di pengantin perempuan. Jadi aku kasihan dong ketika ketika hari aku minta ke dia dong, dia mikir, bukannya santai malah mikir kan kasihan. Jadinya sekarang aku minta kalau ke klien yang nggak pakai WO dia harus punya PJ atau PIC 2 orang minimal ketika hari H yang bantuin aku. Kayak gitu. Dari dia. Soalnya gini kebanyakan aku ngasih red buat tim nggak dealing, nggak gitu deal. Ya? Iya, mungkin bajunya dia nggak masuk sih kalau buat WO. Gitu. Jadinya sebenarnya kalau nggak pakai WO susahnya di aku mas. Cuman kenapa aku masih ngelakuin ya? Karena kamu suka. Karena aku suka, iya. MC kan cuma MC ya, cuma handle doang ya. Tapi kalau wedding, aku briefing soundman, aku ngasih tahu fotografer, aku natain properti ini itu, ngangkat kursi, kayak gitu. Ya udah, kalau aku seneng, aku ngebantuin, dan aku percaya kalau aku bantuin, aku seneng, ya udah bakal banyak energi baik yang bakal narik ke aku. Iya, gue percaya itu sih. Aku percaya itu juga. Gue juga percaya. Terus kalau ada misalnya nih gue mau jadi MC, gue mau jadi saingannya si Uni, jadi MC cowok. Gimana nih? Apa yang harus gue lakuin nih? Pertama kali. Pengen jadi MC? Belajar dong, latihan. Kudu pede dulu sih. Trust yourself. Oke. Pede dulu ya, berani ngomong. Pede dulu dong. Pede itu menurut aku dipaksa sih mas. Mungkin ada orang yang gemetaran di depan umum bicara gitu, atau dia sukanya lebih di balik layar. Tapi kalau dia pengen jadi MC, pengen perform di depan umum, kalau nggak pede, kalau grogi, tetap harus dipaksa gitu. Berarti memang dari diri sendiri pede. Habis itu kalau kita lemah dalam public speaking, terus apa? Latihan, karena gini, public speaking itu nggak sakel kayak matematika, nggak kayak kimia. Itu seni bicara. Aku dulu di awal bingung dong, MC kok sama aja sama lain. Tapi ternyata setelah beriringnya waktu, aku ngerasain ketika MC aku selalu, mungkin aku begini ya, kalau lihat ciri khas gitu ya, aku MC cewek berjilbab gitu kan, masih muda, aku sering
Sebenarnya ya, tapi entah ya nanti di belakang sana. Tapi sebenarnya aku tipe introvert Mas. Oh gitu ya. Nggak mudah buat gini. Nggak mudah buat terbuka. Hai di mana-mana kamu nggak sih. Kalau bisa, kalau di MC bisa dong Mas, profesional. Tapi ketika udah selesai MC, aku bakal duduk menyendiri, ngisi energiku, diem. Kayak gitu caranya. Orang-orang introvert kayak gitu dia. Orang introvert itu dia bakal ngisi energinya dengan cara diem, duduk, narik diri. Beda sama orang extrovert. Dia orang extrovert, dia ngisi energinya itu kayak ngecas HP-nya itu, ngecas dirinya itu, ketemu orang, hai hangout sana sini gitu. Tapi kalau aku nggak, aku capek kayak gitu. Sebenarnya pun kalau seumpama aku habis nge-MC, aku habis ngisi personal branding, capeknya itu kayak baterai dari 100 langsung ke 0 gitu loh Mas. Capek banget gitu. Dan kamu men-charge-nya dengan diam gitu. Dengan diam. Aku sempat sharing sama MC yang aku bilang gini, Mas kenapa ya kok aku setelah MC aku capek banget ya gitu. Emang kamu introvert atau emang kamu kayak nggak terlalu terbuka ya? Iya gitu. Nggak terlalu terbuka gitu. Terus dia bilang gini, dulu aku juga gitu orangnya, tapi setelah aku tahu MC, aku kayak ya udahlah, bodo amat yang penting aku keluar gitu. Kayak itu jadi ini healingnya dia sih Mas. Ngomong itu jadi penyembuhannya dia gitu. Kan ada orang yang gitu ya. Iya sih banyak. Gue malah baru tahu lu langsung habis MC langsung diem gitu ya, maksudnya MC-nya diem. Dan ketika ini juga, ketika mau MC juga, aku lebih baik diem daripada ngobrol sama orang. Karena tipe panikan. Gampang panik. Kerongsungan gitu ya. Iya. Sama gue juga ya sih. Iya kan? Iya. Dan orang yang kerongsungan kelihatan banget kan? Iya sih. Iya. Apa-apa sebab jatuh. Iya betul. Kerongsungan gue tuh di cap sama teman-teman gue tuh orangnya kerongsungan. Semua. Tapi emang aku juga iya sih Mas. Kenapa ya? Aku juga nggak tahu. Kamu apa? Zodiaknya? Cancer. Sama. Oke. Aku Cancer juga. Cancer. Meskipun kita ya buat sesuatu deh. Lu Cancer juga. Kebanyakan Cancer tuh perasa katanya. Iya, aku perasa juga. Perasa. Iya, aku juga perasa. Enakan perasa baperan. Iya, baperan. Ternyata ya. Makanya nyambung nih kalau ngomong. Iya, makanya tadi. Lo bisa jawabnya tau nggak? Dari sekian Instagram itu mana yang paling besar? Followers? Pendapatan? MC sama Jaja Food Drink sih. Nggak bisa diiniin. Soalnya beda ini sih ya. Iya. Yang selama ini berkontribusi besar dalam hidupmu itu ya MC ya. Untuk soal pendapatan. MC sama Jaja Food Drink. Dua itu ya. Kamu tidak ingin melupakan Jaja Food Drink ya? Iya. Karena awal banget ya. Iya makanya kayak banyak yang ya aku beli aja. Gak mau sih ini anakku gitu. Karena udah aku besarin dari kecil gitu kan. Udah aku kayak pupuk dari kecil, udah aku sayang-sayangin dari kecil. Sekecil kalau seumpama dia nggak akan hidup besoknya, aku akan ngelepas gitu. Aku lebih pengen besok itu aku jadi bermanfaat kayak yang sekecil. Aku sharing tentang, aku senang banget sih Mas. Jadi gini, ciri khas Jaja Food Drink itu sekarang udah kebentuk, kalau dulu enggak. Gimana? Lebih ke akun-akun yang berhubungan sama yang namanya makanan jalanan, street food. Terus human, tentang yang namanya kayak simbah-simbah, yang kasihan-kasihan gitu loh. Itu. Terus makanan-makanan murah dan banyak. Jadi kalau aku up tentang kafe, up tentang ini itu kurang. Kurang ya. Nah, karena followersku sukanya gitu-gitu. Ya udah aku kasih makan followersku itu aja gitu. Gorengan-gorengan, makanan jahat gitu kan. Kolesterol tinggi ya. Dan aku ngerasain loh Mas. Ketika aku sering hunting nih lagi rajin-rajinnya, kolesterolku naik. Serius? Iya, aku cek darah kan. Naiknya nggak jauh sih, cuman ya Allah. Ada pengaruh ya. Iyalah, sering semutan, sering tegang sini ya kan. Sekarang enggak sih. Kamu tidak makan gorengan lagi atau mengurangi atau stop gorengan atau gimana? Gorengan, ngemil gorengan ya aku kurangin. Aku mau kurangin aja. Tapi tetap masih bisa makan kan? Makan sih. Iya kayaknya gorengan tuh adalah makanan Mas, terenak ya. Iya. Kayaknya orang nggak suka gorengan tuh salah dia. Iya. Kayak orang Indonesia kayaknya semua gorengan nggak sih? Atau orang Jawa doang? Semuanya sih. Semua Jakarta, Jawa Barat. Makanya gorengan tuh enak. Dan gorengan itu dia identik sama asin ya? Iya. Dan iya enak. Kan? Dan enak disantap tuh saat malam biasanya. Iya, sore kemarin. Bener banget. Aku jadi pengen. Jahat banget serius. Sony, apa harapanmu tahun ini selain pandemi berakhir? Apa ya Mas? Kamu mau makan apa? Kamu mau ngapain kira-kira? Apa ya?
berat. Sebenarnya udah mau aku keluarin cuman ntar dulu deh. Apa ya Mas? Ntar deh. Ini jujur ya. Kayak dari hati. Apa? Aku ketemu sama orang. Oke. Ketemu sama orang terus. Ya udah. Oke, ya udah itu paham lah ya. Paham lah ya. Iya, aku udah mikir ke sana soalnya gitu. Oke. Sudah lama? Apanya? Ketemunya? Nggak ada soalnya. Hah? Soalnya nggak ada. Aku pengen ketemu. Sama orang. Apa sih Mas? Susah ngomongnya nih. Ada dalam soalnya. Pengen ketemu sama orang, ya ketemu sama cowok lah ya, pastinya yang bahasanya bisa ngebawa aku more better dan sebagainya. Paham lah ya. Paham. Oke, nah udah itu intinya. Berat. Ntar dulu. Gue nggak mau berhenti di sini gue. Kalau udah ngomong gini udah ngomong di sini. Tadi udah harapan loh. Aku pikir harapan udah terakhir loh. Belum. Ntar sekali lagi. Nyebelin. Aku kuatnya dia. Gak bisa, ini gantung orang. Oke. Kamu sedang mencari seseorang di umurmu 24. Oke. Bukan ke masalah kayak married dan sebagainya sih, enggak. Butuh orang. Butuh teman aja gitu untuk bareng-bareng gitu ya. Sharing, kita kayak support satu sama lain tuh. Paham. Susah tertarik sama orang sekarang sudah seumur segini. Enggak tahu kenapa sih, Mas? Makanya itu gue mau nanya itu sih sebenarnya. Maksudnya di umur lu yang 24 meskipun tidak ada rencana untuk menikah dalam waktu dekat. Oke. Tapi di umurmu sekarang dan menurutmu sekarang dari backgroundmu sekarang dari ilmu psikologi dan lu dengan psikologi DMC dan lainnya, ada spek nggak? Standar ya. Semua orang butuh spek lah. Masa lu nggak punya spek? Seenggaknya dia lebih tinggi dari aku sih Mas. Oke. Selain itu apa lagi? Lebih ke perempuanan kah lebih? Kamu suka tipe cowok yang kayak gimana? Ngayomi. Lebih ngayomi. Polisi dong. Bukan dong. Gila, bukan. Ngomong apa ya bahasa Jawanya ya? Iya, mengayomi. Karena aku gak dapet figur ayah. Gak ada figur ayah. Terus makanya gini loh Mas, setiap aku relationship sama orang selalu gak ada figur ayah. Sorry, ayahmu? Aku difabel. Oke. Aku difabel, gak ada figur ayah. Terus apa namanya? Kebetulan aku sebut orang tuaku itu sebenarnya budiku sih. Ibuku udah gak ada. Gitu, aku gak ada figur ayah. Kayak ini kalau udah ngomong gini aku kayak melo gitu loh. Aku punya tanggung jawab ke adik-adik gitu kan. Terus kayak mikir kayak makanya kalau relationship itu selalu kayak kok gak lama ya. Karena aku selalu mencari sosok figur ayah gitu loh Mas. Padahal gak bisa kan ya. Gak bisa yang sama yang namanya nyari ayah di pasangan. Kayak gitu. Figur ayah itu yang maksud yang lebih mengayomi, lebih melindungi gitu ya? Iya dong, ya nggak sih? Ayah seperti itu kan? Iya. Kayak nature-nya ayah seperti itu, melindungi, sosok yang mengayomi, kayak istilahnya sekecil aku dipeluk, it's okay, nggak apa-apa, itu sih. Tapi kalau aku bilang tipe pasangan gimana? Kenapa aku lebih tertarik sama orang dia tuh sama cowok yang itu sabar, halus, walaupun aku ngomongnya kayak keras kasar karena kebiasaan dari kecil emang ayah orang Minang kan, si Baku orang Minang, orang Padang yang emang kayak keras kan ngomong, keras, cepat, kayak orang ngebentak gitu. Tapi aku kalau sama cowok yang dia sabar, halus, nggak tahu kenapa, penasaran, penasaran pasti itu. Iya. Dan selama ini belum nemuin? Aduh, belum nemuin Mas. Oke. Tapi lebih kamu butuh seseorang yang teman sharing sih sebenarnya, lebih ke teman sharing gitu. Menurut aku lebih ke teman sharing sih. Lebih ke teman support yang sekecil apa namanya? Apa ya? Aku butuh kamu ada, kamu butuh aku, oke ada gitu. Walaupun nggak ada setiap saat. Ya nggak sih namanya orang kan butuh support system lah ya. Betul. Kita nggak akan selamanya ke orang tua terus, nggak akan selamanya ke teman terus ya kan. Itu sih Mas, lebih kayak itu. Iya. Dalam, Oke. Gini loh Mas, thank you loh. Udah ngajakin aku kesini, aku seneng banget serius. Dari aku yang belum lihat studio podcast, oke akhirnya aku bisa duduk di sini. Dari aku yang tadinya di sini, aku jadi oke di sini. Iya juga gue iseng-iseng juga sih maksudnya biarlah daripada bingung kan mau ngapain. Ya ini kalau ditekuni bakal gede loh Mas. Amin. Harapan lu untuk
MC? Aku bisa besar dan aku bisa buat orang lain bisa sih. Wow. Udah itu aja. Aku kayak ketika orang lain bisa aku seneng. Kita tumbuh bareng. Kita tumbuh bareng dan lu bisa aku suka. Udah. Lu gue. Okay. Thank you. Makasih Uni. Sama-sama.